Hai teman-teman yang berbahagia, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan pagi ini, agak sedikit mendung ya di depan. Saya sebelum memulai praktek ingin menyapa teman-teman para YouTuber, subscriber juga dari YouTube channel saya. Semoga kita semua berbahagia ya. Dan saya ingatkan nanti tanggal 10 Oktober 2020, mudah-mudahan ya jam 2 siang itu semuanya akan lancar ya. Ada streaming live di YouTube channel saya. Dan juga kalau misalnya lancar pula jam 10-nya juga ada. Jadi nanti akan ada 2 live streaming di YouTube channel saya dari Zoom jam 10 dan jam 2 siang ya. Jam 10 bicara tentang psikosomatik, jam 2 siang kita bicara khusus tentang depresi pada perempuan dan usia lanjut ya. Jadi teman-teman yang tertarik untuk bergabung silahkan bergabung di saat itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin berbicara tentang banyak pertanyaan pasien yang begini nih bilangnya. Dok, kalau misalnya saya ini akhirnya harus datang ke dokter dan mendapatkan istilahnya tuh petunjuk bahwa segala sesuatunya itu harus saya yang selesaikan, lalu buat apa dokter jiwa itu? Nah, ini saya ingin perjelas ya di dalam hal ini. Saya setiap hari bertemu pasien 15 ya, rata-rata yang datang langsung dan sekitaran 8 orang yang paling banyak untuk konsultasi online. Jadi setiap hari saya sekitar 15-20-an lah pasien yang saya periksa. Dan saya memahami bahwa masalah gangguan kesehatan jiwa itu sangat beragam. Kalau kita lihat ya, dasar dari gangguan jiwa sendiri itu sifatnya sangat multifaktor ya. Ada biopsikososial, ada masalah biologinya, ada masalah psikologinya, ada masalah sosialnya atau lingkungannya yang menyebabkan orang itu mengalami gangguan. Namun jangan lupakan dalam hal ini, selain yang saya sering sebut kepada teman-teman, yaitu ada faktor bawaan yang membedakan satu orang dengan yang lainnya, bagaimana dia cara menghadapi kehidupan, bagaimana dia mengelola perasaan dan pikirannya. Hal yang paling penting juga adalah perkembangan dari psikologi orang tersebut. Kita tahu bahwa setelah kita usianya lewat 12 tahun lah ya, itu peran dari keluarga itu mulai berkurang untuk membentuk kondisi kita. Makanya diharapkan pada usia-usia di bawah 12 tahun itu orang tua, keluarga itu benar-benar dekat dengan si anak-anak ini ya. Tapi setelah 12 tahun, anak-anak ini mulai mencari sendiri keluar ya. Saya ingat saya sendiri waktu itu setelah usia bahkan 11 tahun ya, saya sudah pergi ke mana-mana. Kalau misalnya hari Sabtu dan Minggu tuh saya main volley, saya senangnya dulu. Banyak ikut latihan gitu. Jadi lebih senang di luar dan bersama teman-teman. Nah, guru adalah salah satu juga faktor yang bisa membuat karakteristik orang itu berbeda. Makanya jangan lupa ya, guru itu kan dihormati seperti layaknya orang tua. Karena dia punya dasar-dasar untuk membuat orang itu berbeda. Ya, banyak kisah-kisah yang menyatakan bahwa seorang guru itu sangat beda, bisa membuat orang lain menjadi berbeda, seperti itu. Nah, berkaitan dengan apa yang tadi saya bilang di depan tentang masalah gangguan kesehatan jiwa yang hubungannya dengan karakter kepribadian seseorang, sebenarnya banyak di antara kita ya seringkali melupakan bahwa terjadinya masalah gangguan kejiwaan itu adalah karena kita sendiri. Ya, jadi menarik nih. Maksudnya apa dok? Oh, gitu kan. Jadi bingung. Enggak, saya bukan karena saya, ini karena lingkungan saya gitu. Atau karena orang tua saya, pasangan saya gitu. Bukan. Sebenarnya faktor yang paling dominan terjadinya masalah kejiwaan adalah kita sendiri. Jadi seringkali ini kita lupa atau tidak sadar bahwa ada sesuatu yang nggak benar di dalam diri kita. Dan sayangnya nggak ada yang ngingetin lagi kadang-kadang. Ya, jadi nggak ada yang ngingetin. Sehingga ketika teman-teman ataupun para pasien itu datang ke dokter jiwa atau ke psikolog, itu sebenarnya mereka tuh cuman dihadapkan saja, ya, diberikan pada kenyataan yang ada. Sebenarnya tuh
kamu tuh seperti apa sih gitu. Anda ini seperti apa sih? Ibu bapak ini seperti apa sih gitu. Jadi itulah yang sebenarnya terjadi. Waktu saya memilih menjadi dokter jiwa 12 tahun yang lalu, saya lulus. Jadi artinya sebelumnya itu sekitar tahun 2002 ya, 2002, 2001 lah. Sebelum saya lulus ya, saya lulus dokter umum tahun 2003. Itu saya sudah berpikir saya akan menjadi dokter jiwa. Dan saya sudah mulai melihat ke dalam diri saya kira-kira mampu nggak ya jadi dokter jiwa? Modal yang saya punya ini bisa nggak ya untuk menjadi dokter jiwa? Karena kalau tidak, nanti saya juga percuma gitu. Jadi dokter jiwanya tuh nggak bener gitu. Nah, makanya teman-teman tuh menanyakan, kok konsisten sekali ingin jadi dokter jiwa. Saya harus menentukan fokus gitu ya. Dari sejak saya kelas 1, tingkat 1 istilahnya di sana waktu di FKUI, saya sudah menetapkan, saya ingin jadi dokter jiwa nih. Bisa nggak ya nanti? Nah, setelah melewati pendidikan 4 tahun dokter jiwa setelah 2004 sampai 2008, saya dilatih oleh guru-guru saya diberikan cara bagaimana mengelola perasaan dan pikiran saya ketika berhadapan dengan pasien. Dan disitulah saya mulai memahami, oke, ini adalah profesi yang saya bisa tempuh. Saya bisa membantu teman-teman, pasien-pasien saya di klinik. Ya, jadi saya seorang praktisi klinis. Saya ingin membantu langsung. Tetapi intinya dari membantu tersebut adalah lebih mengedepankan apa yang ada, ya, apa yang menjadi problem dari Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, terkait dengan kondisi yang Bapak Ibu alami. Apapun kondisinya, bisa bipolar, bisa depression, ya, bisa cemas, anxiety, bisa psikotik, schizophrenia ya. Kadang-kadang perlu bantuan orang lain tentunya kalau bicara tentang schizophrenia. Nah, inilah yang perlu diperhatikan ketika kita berhadapan dengan kondisi pasien sehari-hari, di mana kita memerlukan suatu proses yang paling penting untuk mendapatkan hal-hal yang baik dan juga bagaimana mengembangkan. Ya, ingat, bagaimana mengembangkan diri dari orang tersebut. Jadi ketika dia datang ke dokter jiwa, dia perlu untuk jujur apa adanya, mau menerima ya. Kalau misalnya ternyata pada proses itu dokter jiwa atau psikolog itu sebenarnya tidak menyarankan apa-apa, kadang-kadang dia hanya mengedepankan fakta. Oh, Anda ini gangguannya di sini, misalnya gangguan kecemasan, panik. Seorang yang lebih sering mengalami gangguan kecemasan, panik itu biasanya latar belakangnya adalah kepribadian tertentu, misalnya kepribadian perfeksionis, atau juga Anda sering terlalu banyak mendapatkan masalah dan semuanya itu Anda masukkan, sehingga sistem amigdala Anda terlalu aktif gitu untuk membuat supaya proses seperti itu. Dan ketika itu terjadi, itulah yang kita harapkan. Dan oversensitif itu kadang-kadang nggak terjadi. Tadi teman-teman kalau dengar sedikit ada suara ya, ada suara tuh anak kecil ya. Anak-anak saya ini kebetulan lagi di depan, lagi nonton ya TV. Saya sedang membuat ini di dalam kamar kerja. Ya ada berisik kan mereka kadang-kadang gitu ya. Namanya juga anak-anak sering ribut, sedang rebutan lah kadang-kadang apapun gitu ya. Tapi saya upayakan diri saya tidak terpecah konsentrasinya. Ya, fokus pada apa yang ada. Nah, begitupun juga ketika kita di dalam kehidupan kita, seringkali kita itu terdistract atau gampang terdistraksi. Ya, pasien cemas pasti mengalami lah ketika banyaknya datang semua masalah dan dia sulit untuk memilih mana yang dia harus fokuskan. Ini juga harus belajar dari diri sendiri dan bagaimana mengenali diri sendiri. Jadi proses pengenalan diri sendiri adalah suatu proses awal yang bisa membuat orang itu menjadi lebih mengenal dirinya dan kemudian berupaya untuk mengatasi keadaannya sendiri. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berakhir pekan ya, selamat weekend. Saya masih harus ada pekerjaan yaitu membantu pasien-pasien saya di rumah sakit Omni Alam Sutera. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.